Yo, what's up? Balik lagi dengan kita di podcast Pinggir Jalan. Jadi hari ini kita nongkrong-nongkrong biasa. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Kemarin kita ngomong ngalor ngidul segala macem, tapi kita lupa notice kalau sebenarnya itu kita tuh ada berempat. Benar, Berempat ya, bukan tiga ya, berempat. Ada satu lagi namanya Mas Fendi. Cuma memang sibuk ya orangnya ya. Lagi sibuk. Tapi next ya kita akan ada dia ya. Semoga Semoga lengkap lah. Nggak janji lah. Dan dari kemarin yang kita ngobrol segala macam nih, udah kepanjangan kita ngobrol hampir sekitar 30 menit. Sekarang kita mau yang agak lebih terarah sedikit lah. Okay. Hari ini tuh sebenarnya gue tuh kan konsep ini, gue tuh basicnya kan lagi perantau lah ya kasarnya. Iya. Yang gue perantau yang SMA-nya pindah ke sini. Okay. Sedangkan kalian kan dari TK, SD, SMP tuh di sini semua kan sampai kuliah segala macam kan. Yeah. Nah, jadi gue tuh mau tanya-tanya lah, sekalian kita bisa bagi informasi ke teman-teman yang mungkin bisa relate sama cerita-cerita kita. Yo. Siapa tahu kalau bisa relate bisa komen atau nggak kasih tahu nih ada yang salah nggak sama apa yang kita ceritain. Kan kita manusia nggak luput dari salah ya. Iya kan. Nah, kita mau ngebahas yang pertama tuh mengenai karena kita nih ketemu di gereja, acara gereja dan organisasi gereja lah futsal. Jadi menurut kalian nih di zaman kalian kalian tuh ini nggak sih ikut Miss Dinner atau apa gitu nggak sih? Kalau gue ikut dulu. Ikut Miss Dinner ya? Ikut. Itu lu ingat nggak di kelas berapa lah? Itu gue dulu waktu masih SD. SD. Iya SD. Nah kalau lu? Gue ikut. Lu lama lumayan panjang gue. Panjang ya? Panjang gue. Gila. Lu di? Veteran gue. Wih, lu ibarat pemain bola siapa tuh? Ibarat Buffon. pemain bola itu gue Deko. Pemain deh. Ya, sampai jadi manajer Apa Barca. jadi manajer kan? Barca? Ngeri. Nah, di zaman lu berdua nih, banyak banget perbedaan antara si Miss Dinner yang di sini sama Miss Dinner gue di Flores. Gue jelasin sedikit ya. Ya. Kalau Miss Dinner gue di Flores itu tuh kita tuh kayak asal comot aja, nggak seteratur ini. Makanya tuh gue punya culture shock ketika gue datang ke sini, kok Miss Dinnernya anak-anak kecil. Asal comotnya gimana? Asal comotnya misalnya kayak gini nih, kalau gue datang ke gereja duluan, tiba-tiba langsung kayak, kurang satu nih Miss Dinner yuk gitu. Karena kita nggak punya pelatih, kita nggak punya yang gratis segala macam. Kita cuma yang penting ada satu orang kayak coaster gitu kan. Di sini juga sebenarnya coaster ya. Jadi itu orang yang kayak nanti kamu kayak gini ya. Dan dia tuh kalau misalnya walaupun itu anak baru, dia tetap ingetin kayak kamu antar ini ke Romo gitu-gitu. Masih kayak gitu. Oh ya. Dan itu tuh masih lumrah lah untuk di Flores. Walaupun di zamannya gue ya kasarnya ya, itu tuh kayak hal yang sering banget dilakuin. Sedangkan di sini tuh sebenarnya tuh tertata banget nih. Nah, gue mau nanya ke kalian, seberapa enjoy sih kalian nikmatin Miss Dinner waktu itu? Menurut lu gimana? Kalau gue sendiri agak tertekan. Tertekan ya? Iya. Jadi apa yang buat lu tertekan nih? Jadi gue hampir sama kayak lu lah. Jadi waktu itu gue juga sama. Gue sebenarnya dulu tuh ngumpet-ngumpet lah. Iya. Jadi gue mau ikut misa, tapi nggak mau tugas. Ikut misa nggak mau tugas? Ya, tapi jadi gue sistemnya sama. Jadi kayak gue dipanggil juga sama yang orang yang di gereja itu siapa los? Nah, yang biasa tapi yang beda, tapi sama bedanya. Zaman gua milih Miss Dinner tuh ditunjuk. Cuman emang udah ada organisasinya, istilahnya gitulah. Kalau lu kan nggak ada nih organisasi Miss Dinner sendiri tuh nggak ada kan? Nggak ada. Gue nggak punya organisasi. Ketemu anak cabut gitu kan? Iya. Ya, kalau ini ya ketemu anak diajakin untuk masuk Miss Dinner. Jadi emang udah ada organisasinya. Oh iya. Wadahnya udah ada. Cuma tinggal cari orang-orangnya rekrutmennya aja. Anjir, rekrutmen gue. HR kali cari HR. Rekrutmennya caranya kayak lu tadi tuh, comot. Oke. Nah, kalau gue gitu. Jadi kalau gue waktu itu kan karena seringnya gue misa tuh jam 6 pagi. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Gua dari dulu. Enggak, gue pernah juga misa kedua. Cuman lebih sering jam 6 pagi. Hitung jari ya. Hitung jari. Dari seumur hidup sih hitung jari kayaknya deh, seumur hidup tuh. Iya. Nah, itu jam 6 pagi kayaknya gue nggak tahu ya itu udah sebelumnya diatur atau enggak, tapi kayak kalau pada saat itu selalu nggak banyak lah yang tugas. Jadi gue disuruh masuk. Oh gitu. Jadi kebiasaan si abang ini gue lupa namanya. Jadi dia yang selalu di itu ruang Miss Dinner siapa tuh yang Chinese. Iya tuh kali namanya ya. Gue lupa. Bukan nama itu, suku Chinese. Maksudnya yang Chinese. Bukan. Si Mas itu, Mas yang botak itu. Menggerai kali orang menggerai. Vincent. Enggak botak banget. Ya oke lah, yang itulah kurus. Itulah. Nah, si X ya kita sebutnya. Ya, si X. Nah, si Mas ini. Nah, terus habis itu dia gue lihat banget tuh waktu itu misa belum mulai karena emang udah jam 6 tapi Miss Dinner belum lengkap. Iya. Nah, dia celingak-celinguk gini, nyari-nyari orang.
mana nih yang bisa disuruh nih, gue udah begini masih dilihat. Iya. Ya jadi Justru akhirnya karena lu begitu. Iya. Kalau begitu. Karena lu begitu. ya maksudnya kan gue ngumpet nih. Iya. Kan di antara kepala orang banyak nih. Nah. Gue duduk di waktu itu di gereja lama ya, Iya, gereja iya. lama Oke, Agung. oke. Jadi itu kursi banyak. Nah, itu gue benar-benar itu udah penuh, orang tua semua rata-rata. Nah, gue udah begini, dia begini, siapa tuh kayaknya ada ngumpet ya. Jadi dipanggil gini ya udah, akhirnya gue tugas. Lah. Ya, itu gue waktu masih zamannya Romo Meus sama Romusius. Iya. Oh, lama. Lama. Continue terus lah itu, berulang terus ya. Ya, akhirnya lama-lama kayaknya kalau nggak salah seingat gue ditetapin tuh. Ya udah jam 6 pagi aja tugas. Oh, terjebak lu ya. Iya, akhirnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue sama dulu tuh suka sama adik gue jadinya. Oh. Berdua terus kita. Siapa dia? Ada yang cewek. Siapa? Jangan. Ini sekarang. Cari tahu. Enggak lah, udah lama itu mah itu Gue nggak tahu ya ada tadinya dia. Iya, Gue kira dia anak terakhir anjir. sama. Gue juga pikir dia anak tunggal. Iya, karena sendiri mulu. Karena nggak pernah ada cerita. Bener. Iya, Bener. nggak pernah ada cerita. Nah, jadinya akhirnya tuh lu ikut terus di situ ya, lama ya. Itu terus Lama ya. Nah, kalau lu nih, lu veteran ya. Kan, Lu veteran. Itu lu Veteran. awal mulai misdemeanor tuh gimana tuh? Gue malah justru kagak mau masuk misdemeanor sebenarnya. Oh gitu. Iya. Gue kena sistem lu itu comot. Sistem comot juga. Iya. Kok Kena sama? sistem comot. Berarti kita mirip ya sistem comot ya? Iya. Cuman waktu itu emang udah ada misdemeanor. Ketuanya pun udah ada ketuanya. Iya. Ketua misdemeanor pun ada. Nah, Cuman gue waktu itu yang nyomot itu Om Titus. oke. Om Titus. Mulai 7. Tapi Mulai baik 7. banget orangnya, baik banget sampai Tahu. sekarang. Nah, Om Titus. Jadi gue tuh jadi waktu itu tuh emak gue atau bapak gue gitu lagi rapat gitulah dalam di gereja lama. Duluan gereja lama kan ruangannya ya udah di gereja-gereja aja kan, kalau Iya. rapat kan di gereja-gereja aja gitu. Iya. Nah, gue lagi nunggu di depan sakristinya. Nah, itu anak misdemeanor lagi pada latihan. Baru gue ditunjuk, kamu ngapain di situ? Udah masuk misdemeanor aja gitu kata dia. Gila. Doi sistem kolonial. Iya. Gini Udah, kamu sekarang gerak jari doang, tunjuk gerak kamu jari. sekarang ikut latihan minggu depan tugas jam 6 anjir kata gua. 2 kali jam 6, 2 kali jam 8. Nah, bisa yang jam 8 pingsan gua. Itu gua kelas 5 SD tuh. Wah gila. Berarti ini ya, kalian mulainya lebih dulu daripada gue. Gue tuh misdemeanor tuh baru SMP. Tapi gua sempet vakum Sempet gua. vakum. Sempet vakum gua. Nah, Lama lah. Pokoknya gua misalnya 5 SD sampai 6 SD. SMP tuh gua full kagak misdemeanor gua. Baru misdemeanor lagi lulus SMP gua. Itu pun langsung jalan-jalan ke Jogja waktu itu. berarti karir pertama lu di gereja tuh sebagai misdemeanor. Sebagai misdemeanor, iya. Misdemeanor. Benar. Lu juga gitu? sama. Nah, kita agak beda nih. Gue karir pertama jujur kur. Kur ya. SD gue. SD gue kur. Oke. Kur. Karena ini beda kur sekolah sama ini ya. Ini kur sekolah nggak dihitung. Ibaratnya benar-benar tuh kur yang sama orang dewasa. Nah. Jadi tuh di Flores tuh kayak di Flores di gue di ND tuh itu tuh kayak anak kecil tuh wajar banget dan kayak lumrah banget untuk ikut kur gitu loh. Oh iya. Itu Di sini juga sih. Nah, dan itu kayak sekecil itu tuh di depan kan. Itu udah pegang teks segala macem. Nah, gue tuh sampai sekarang tuh nggak bisa baca not. Jadi bokap nyokap gue ikut segala macem kan misalnya gitu. Nah, gue cuma nunggu. Nanti pas momen atau saudara-saudara gue kan, ini latihan besoknya tuh udah nggak pakai not, ya kan? Nah, baru gue ikut tuh. Wah, gue kalau cop-cop kayak gitu mah jagonya gue lah, bisa lah. Tapi kalau baca not telak lah. Tiba-tiba ada cerita lucu. Kur lah kita. Pas kur, gue itu tuh pede kalau nyanyian itu tuh kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba ternyata tuh gue datangnya telat. Ganti versi. Ada briefing lah. Oh iya. Itu briefing tuh pas ada ketukan keberapa tuh harusnya tuh stop. Tapi gue nyanyi. Iya. Akhirnya ketika gue teriak nyanyi, semua ikut teriak nyanyi. Versinya ikut gue. Akhirnya kelar-kelar kata mereka kayak, wah lu berubah lu, parah lu. Karena gue udah kayak gini kayak, wah udah tahan gitu. Akhirnya mereka nyanyi lagi, tembak lagi. Kata gue telak sih. Baru organ di sana tuh organ lama kan, yang tutsnya kemudian tuh tak. Iya. Wah bunyi pentangnya sama musiknya juga mirip tuh. Kata gue, wah telak tuh. Nah itu sampai momen itu lah yang buat lucu lah. Nah terus ini kan ngomong-ngomong tuh yang mempersatukan kita tuh futsal ya. Gue dari background gue dan kita punya backgroundnya masing-masing nih. Jadi kita ketemu di futsal nih. Ya. Badan itu pun baru. Kalau kalian berdua lama. Kalian berdua tuh
sampai tadi sempat notice cerita yang di belakang layar ini tuh kalian tuh kayak apa ya, sering futsal bareng, kompetisi bareng, kasar gitu ya. Nah sedangkan gue tuh yang baru masuk, ya kan, terjun ketika futsal lagi, wah kacau-kacaunya tuh ya kan, terjun lah kita. Nah akhirnya kita ketemu. Yang mau gue tanya nih, sebenarnya lawan menurut lu dulu ya, lawan paling susah futsal zaman lu terjun futsal itu siapa? Ini Gue Paroki nih ya. Paroki, lawan paling susah kan, kita bahas tentang gereja kan. Dulu sih tetap rivalnya Servas. ya Servas gua. Dari dulu. Dari dulu. Futsal gereja kan ini bahasa futsal gereja Futsal kan. gereja dong, kan Iya, kita kan. ketemu di gereja. Kalau menurut gua tetap Servas. Dari dulu berasa banget rivalitasnya tuh kelihatan. Dari zaman sepuh-sepuh kita kita itu udah panas lah. Servas. Servas sama Servas. Walaupun Tapi maksudnya kita- saling respect gitu. Iya. Iya cuman- pasti ya, ya. cuman Kompetitif lah ya. kompetitif. Iya. Ya. Nah kalau lu Sama. sama. Lu punya pandangan yang sama. Sama. Biasanya tuh satu tim tuh punya pandangan beda-beda tuh, apalagi kan POV kiper beda ya kan. Nih kalau gue ya, Lu ya, ngadepin musuh yang kayak tendangannya keras segala macem. itu kan itu beda hal lah, lain hal. Iya. Maksud gue maksudnya kita kan kalah nggak sama Servas doang, Oh, kita iya. pernah kalah sama yang lain Iya. juga. Iya. Cuman ketika kalah sama yang lain tuh kita ngerasa sebenarnya kita bisa gitu. Nah pas ketemu lagi ya bisa bener kita kalah, kita kalahin. Nah pas ketemunya sama Servas tuh paling banter seri kalau nggak kalah gue. Gue Iya. belum pernah menang lawan Servas gue. Nah terus gue mau tanya sesuatu nih. Kalian nih futsal udah sekian lama, terus habis itu kalian sebut lawan kalian Servas segala macam, salah satu yang paling berat kan dari kalian awal main futsal nih, bahkan sampai sekarang itu kalian notice. Nah selain Servas, menurut kalian berarti kan kita secara nggak langsung nih mengakui dong kalau Servas ini tuh perkembangan futsal bagus. Bagus. Dulu sampai sekarang nih berarti dia masih top level kan? top lah. Di ibaratnya di dekanat kita lah, dekanat Bekasi ya, ya kan? Nah sekarang ini menurut lo, Tapi kalau dulu ada Arnoldus juga. Arnoldus Ya, dulu. cuman gue nggak ngerasain Oke. lawan Arnoldus. Gue denger dari cerita-cerita Oke, aja katanya ya. Arnoldus. Jadi Arnoldus, Leo sama Servas gitu. Betul. Nah di sisi gue nih, ketika gue baru terjun nih, menurut gue nih sekarang ini tuh lebih merata menurut gue. Tapi lebih meratanya tuh seakan tuh menggambarkan kita tuh selalu di number 2 doang tuh, kita tuh selalu di posisi 2 tuh. 2-3. 2-3. Kita kalau sejelek-jeleknya 3. Ya. Walaupun pertandingannya grup neraka 3, tetap 3 atau enggak 2. Iya. Nah, hal-hal gitu kan menurut gue kayak sebenarnya tuh kita tuh bisa loh nyampe di titik itu ya kan ya. Ibaratnya kalau orang udah nyampe di posisi 2 mah tinggal lawan raja terakhir lah kasarnya gitu. Iya. Nah, selain Servas nih, pandangan lu berdua, ada nggak sih gereja lain yang yang lu pernah lihat deh ketika dalam pertandingan itu tuh menggambarkan kalau dia tuh berkembang banget nih. Kalau Servas kita anggap udah top level, kita pun begitu berkembang ya kan, berkembang terus. Tapi ada satu gereja nih yang dulunya tuh bukan yang nggak ada apa-apanya ya, tapi lebih kepada kayak dari dulu sampai sekarang tuh perkembangannya tuh pesat banget nih di titik ini. Gue dulu ya. Lu dulu lah. Gue berdasarkan yang hasil kita turnamen terakhir kita lah. Boleh. Terakhir kita. Kalau gue ngerasain banget YP2. Wes, notisnya bagus. Kenapa gue bilang YP2? Nah. Karena berdasarkan hasil lagi, Nah, kita sparring dan turnamen kalah sama dia. iya. Ya, ketemu sama dia kita kalah, belum pernah menang. Kita akuin dia Kita jago. akuin dia Kita jago. akuin Ya. dia jago. Dan berkembang banget lah. Betul. Cuman baru-baru ini ya. Iya, Kalau dari betul. dulu gue Ya, belum. karena di stasi kan. Iya, Iya. Maksudnya gereja baru. Iya, betul. Ah, Jadi yang baru-baru ini banget tuh Iya. gue mulai ini sama dia lah. iya. Tapi akhirnya kan itu menjadi peta kekuatan baru kan di futsal. Kalau futsal nih, kalau kita bisa gambarin, kita kan dekanat Bekasi ya. Jadi dari beberapa gereja ada berapa jumlahnya ya? Bekasi doang. Bekasi doang. Paroki kan? Paroki. 10. Ada 10 paroki. Nah, salah satu itu ada Servas, Leo Agung, siapa lagi? Arnoldus, Clara, Clara, terus Barto, Leo Agung, Kalvari, Yohanes Mareviani sih. Keranggan tuh, Iya, Stanis, Stanis. terus Servas. Oke. Berapa tadi tuh? Iya, beberapa lah. Nah, salah satunya itu tuh tadi nih peta kekuatan barunya tuh di YP2. Nah, kalau lu apa? Kalau gua justru ada 2. Ada 2 ya? Gua. Siapa? Yang satu Barto. Menurut lu Barto ya? Ya. Ini dalam segi berkembang kan? Iya, berkembang. Iya. Maksudnya di terakhir kali lu ketemu, awal kali lu ketemu sama terakhir kali lu ketemu nih, ini pesat banget ya perkembangannya. Pesat banget Barto ya, Barto. Futsalnya. Futsalnya. Misalnya.
Nah, terus Maksudnya alasan walaupun kenapa? emang kita masih bisa menang ya. Iya. Iya. Bukan maksud merendahkan Iya, ya, enggak. walaupun kita masih bisa menang, cuman dia lebih team play aja daripada kita gitu. Oh, iya. Ngerti gak? Kayak main cantik tapi kalah gitu. Iya. Tapi Gitu. kan apa yang penting mungkin proses kali ya. Proses. Supaya apa orang naik turun. Iya, iya. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua sebenarnya gue nggak tahu dia awal sebelumnya kayak gimana. Cuman gue penasaran aja lawan Iya. dia lagi. Stefanus. Ya, Cilandak. Oke. Gue penasaran lawan dia lagi. Cuma baru sekali dong gue lawan Iya. dia. Dan kalah ke bantai. Gue Gak, lu setuju gak? Lu setuju Boleh, gak? Bener gue kan? lupa notice tadi tuh. Iya. Ya, itu kalau kita sparring betul. kalah sama dia. Kalau gue tuh apa ya? Maksudnya dari background kita main futsal bareng juga, terus kayak apa di kuliah lu main futsal, SMA lu main futsal segala macem. Gue baru ketemu satu gereja yang petanya tuh menurut gue patternnya tuh keren tuh. Itu tuh Stefanus menurut gue. Stefanus ya. Gue udah 2 kali lihat Stefanus sebenarnya. Pertama kan, yang kedua kan di turnamen Servas ya. Iya. Satu lagi tuh gue lupa tuh. Nah 2 kali gue lihat Stefanus dengan orang yang sama yang main, menurut gue luar biasa lah. Gameplaynya bagus segala macam, dan menurut gue tuh itu tuh jarang banget terjadi. Kalau misalnya gue bisa bilang kalau sorry itu saya bukan berarti merendahkan juga. YP2 bagus sisi gue kan. Pandangan gue YP2 bagus banget. Tapi YP2 kan apa ini kan individualnya bagus. Iya benar. Individualnya bagus. Tapi bicara tentang team play dan perkembangan tim Masih di atas, terakhir masih kali di gue bawah lihat. inilah ya. Tapi Masih gue lihat mending Stefanus lah ya kalau team play gitu. Stefanus gue lihat apa luar biasa, daya gedornya bagus segala macam. Nah apalagi nih pembahasan kita kali itu nyambung banget sama pertandingan apa futsal nasionalnya ya kan? Kan futsal nasional kan baru ada. Oh ini lagi macam Final Four ya. Final Four. Nah ini kan kita juga punya apa jagoan masing-masing. Iya. Kita sebagai anak futsal, Iya. gue tuh adalah orang yang suka banget sama Black Steel. Kenapa tuh? Jadi tuh gue ngikutin Black Steel tuh dari apa Black Steel awal. Ya. Sejujurnya. Jadi kayak Black Steel tuh sebenarnya tuh booming banget tuh dari dulu kala. Apa bahkan ketika semua orang dari Cosmo, DNA segala macam, terus dari banyak apa tim datang dan pergi, gue masih Black Steel. Walaupun kalah ya. Walaupun kalah. Tapi pandangan gue adalah itu tim yang apa dibuild, semua tim dibuild pakai cinta dan perasaan lah. Tapi tim ini tuh dibuildnya tuh apa identitinya kuat banget. Kalau Bintang Timur Surabaya dan segala macem identitasnya Surabaya, tapi gue tapi gue nggak terlalu lihat apa Surabayanya itu ada gitu. Tapi Black Steel tuh bener-bener Papuanya ada. Oh iya benar. Papuanya kental. Kayak Bintang Timur Surabaya kayak kurang mengidentifikasi si Surabayanya gitu. Daerahnya. Ya, nah makanya tapi gue apa Black Steel tuh selalu angkat si budaya Papuanya. Bahkan dari semua tema desainnya segala macam tuh dia bener-bener Papua banget lah, mutiara hitam lah kasarnya. Nah, lu berdua nih jagoannya tim apa nih? Dan alasannya apa lu jagoin tim itu? Lu dulu deh. Kalau gue sebenarnya dulu Famos dulu. Kalau sekarang Bintang Timur Surabaya gue. Sekarang Bintang Timur Surabaya. Bintang Timur Surabaya. Alasannya apa? Ini buat yang nggak tahu, Famos itu sekarang tuh namanya Favage. Favage. Ya. Famos tuh namanya sekarang Favage, udah diakuisisi. Dimasukin lagi tuh buat itu. Iya ada aman. Iya. Selalu tuh skill tuh. Itu skillnya dia tuh. Kita nggak bisa, friend. Ya kalau gue gitu. Jadi gue bukan karena ganti nama ya, bukan karena, cuman emang kalau dulu gue ngeliat spesialnya Famos itu karena dari BBS-nya. Ya. Ya itu gue. Bambang Bayu Saptaji. Ya Bambang Bayu Saptaji. Gue kagum sama dia lah. Masih main lagi sekarang. Masih. Proton. Nah, Proton ya. 32. Oke, nah itu kalau pas dia keluar gue udah mulai kayak gue ngeliat banyak. Gue emang tadinya sempet suka sama timnya lah, cuma pas gue liat dia Bambang Bayu Saptaji ini keluar, terus kayak Suni Rizky juga keluar gitu-gitu, gue ngeliat kok ini tim kayak udah kurang banget gitu. Cuman pas gue liat Bintang Timur Surabaya ini mulai muncul nih, kok kayak spesial nih tim nih. Ditambah juga rata-rata ya dibilangnya itu tim yang rata-rata isinya pemain timnas semua ya Las ya. Ya. Rata-rata isinya pemain timnas semua kebanyakan. Nah itu gue mulai, apalagi ada idola gue juga Rutu Boys itu, jadi betul. Gue mulai idola sama Bintang Timur Surabaya lah. Apalagi sekarang kan dia juga udah mulai sering juara kan. Iya. Rutu Boys setelah pindah dari Black Steel. Black Steel. iya, jadi biar notice aja.
Biar notice aja. Oh, gue black steel gue. Lu black steel. Black steel juga sama gua. tuh berarti. Iya. Kita lawan dia aja lah ya. Hah? Kita lawan dia. Lawan dia. Kenapa lu black steel? Gue apa ya? Pertama emang karena Runtuh Boy. Pertama karena Runtuh Boy. Karena dulu kan gue kan tinggal di lingkup Jakarta gitu, lingkup Jabodetabek lah. Iya. Di sini tuh ngomonginnya ya BBS gitu. Nah gue tuh suka sama orang yang bisa menyaingi dominasi gitu loh, ngerti nggak? Iya. Kayak kontendernya. iya kayak kontendernya gitu. Makanya gue kontender yang paling dekat buat lawan BBS itu Runtuh Boy. Runtuh Boy. Pada saat itu ya. Iya. Kayak CR Messi gitu lah. Iya. Di bahasa tuh kayak CR Messi gitu lah. BBS Messi-nya itu CR-nya tuh. Nah, Nah, tuh. Makanya pas gue lihat Runtuh Boy, gue tahu timnya Black Steel, gue Black Steel sampai sekarang. jadi akhirnya dari Runtuh Boy bahkan pindah pun ke Timur BTS. Surabaya. Tapi Runtuh Boy pindah, gue tetap Black Steel. Tetap Black Steel. Tetap Black Steel. Makanya akhirnya lu cinta sama timnya. Iya. Nah, apa kalau kita notice nih, apa sekarang ini kan apa pertandingannya kan? Dalam waktu dekat mereka bertanding segala macam. Menurut lu berdua nih, gue sih pede kalau Black Steel. Kita kan orang Black Steel banget. Iya. Tapi gue tuh belum nonton lagi nih. Gue belum nonton lagi, belum in lagi ke apa sih futsalnya, turnamennya. Ya. Tapi kan lu pastilah apa highlight IG lu segala macam gitu kan pasti muncul dari berdua. Iya. Kira-kira siapa nih yang menang nih? Gue jujur sih masih Dari bingung ya. Apa di luar dari oke lah lu boleh memilih di luar apa Bintang Surabaya lah. Kalau lu masih ragu nih sama Bintang Surabaya atau enggak lawan yang membahayakan Bintang Timur Surabaya siapa? Itu jelas yang lawan-lawan di Final Four itu bagus semua itu. Bagus semua. Kualitas menurut lu? semua. Kualitas semua. Ya, karena emang gue udah nonton semua juga. Kualitas ya. Ya, kualitas semua. Jadi maksudnya kalau dibilang siapa yang bakalan juara, gue juga masih belum masih abu-abu lah. Karena emang kayaknya kualitasnya merata semua. Isinya siapa aja loh Final Four? Final Four. Ya. Cosmo, BTS, Favage sama Black Steel. Nah, paling kalau gue kalau dibilang satu tetap pasti jagoan gue BTS. Cuman kalau misalnya kalau bisa pilih dua, gue antara BTS atau Black Steel. Itu kandidat kuat lah. Betul. Kalau lu Apa? dua kandidat kuat di Final Four. Dua kandidat kuat di Final Four. Kalau gue sih sebenarnya berharapnya ya BTS Black Steel, cuma masalahnya dia ketemu di semifinal. Iya. Ya, betul. Makanya itu. Gue berharapnya BTS Black Steel, cuma dia ketemu. Terus tadi sore juga Favage kalah kan sama Cosmo. Iya. Favage kalah sama Ya. Cosmo 3-2. Jadi feeling gue sih finalnya Black Steel Cosmo. Feeling lu Black Steel Cosmo. Ya. Tapi tadi balik kalau misalkan harapan gue sih pengennya BTS Black Steel karena seru coy. Iya. BTS Black Steel tuh seru. Itu coy. tuh apa ini ya? El Clasico-nya ya kasarnya. Sebenarnya Gitu. dibilang El Clasico juga enggak, cuman kayak punya daya tarik tersendiri aja di futsal gitu. Oh iya. Karena mungkin juga apa materi pemainnya padat ya. Bisa, Nah, bisa. Karena materi rata-rata pemain timnas kan. pemain timnas. Ada di dua tim itu Iya. soalnya. Dan itu Paling juga sekarang Cosmo sekarang. iya, penyumbang tim, ya kan salah satu penyumbang tim. Dua tim itu bahkan beberapa tim di atas itu kan penyumbang pemain terbanyak timnas kan. Tuh. Jadi kayak nggak bisa menutup kemungkinan punya kemampuan yang sama lah. Ya. Nah, ini juga pembahasan kita di akhir-akhir ini kita pengen ngebahas mengenai hal yang lagi rame. Mengenai apa ya? Si futsal ini tuh kan banyak banget pertentangan dan masalah nih. Sebenarnya itu tuh kayak futsal ini tuh seakan tuh jadi anak tiri. Ya kan? Di Indonesia. Ya kan ya, organisasi apa liganya itu tuh seakan nggak terlalu diperhatikan, tapi kan banyak banget orang yang suka banget sama futsal, banyak yang cinta banget sama futsal. Bahkan kita nggak boleh lupa kalau apa kita tuh di background kita aja yang apa kita nggak bilang kita orang kota, tapi kan kita pinggiran lah, Jakarta pinggiran. Itu tuh futsal tuh lebih melekat ke kita dibanding apa sepak bola. Kenapa? Karena kita nggak punya lapangan sepak bola, ya kan, yang terdekat di kita. Teman-teman kita pun dari dulu segala macam mainnya futsal. Nah, menurut lu berdua nih, kalau bisa kasih saran dan bahkan semua orang harus dengar, ya kan ya, gimana caranya menurut lu ketika lu jadi pemimpin apa jadi pemegang federasi futsal? Gue tahu federasi futsal sekarang bagus, ya kan, tapi kan nggak cukup satu orang nih, ya kan ya. Orangnya baik pun sistemnya kan ada yang kurang salah satu atau apa. Kalau kita harus bilang, kita harus akuin secara tim nasional kita upgrade-nya bagus banget. Kita punya pelatih timnas yang bagus, ya kan.
dan itu pun diakui sama banyak orang, bahkan orang lain, dunia lain juga ngakuin itu. Terus kita punya tim yang berkembang terus, bahkan kita kemarin ketika main pun turun lapis 2 ya kan ya, ibaratnya pemain-pemain inti nggak main pun tetap menang. Nah itu kan ngegambarin kalau kualitas kita tuh punya pelapis yang bagus. Nah tapi kan di liga itu kan masih beberapa kurang, masih banyak kurangnya. Bicara tentang futsal ini kan, sorry gue notice ya, beberapa berita yang gue baca kayak orang-orang yang punya uang untuk jalan futsal ini pun ngerasa tiap tahun tuh mereka rugi loh. Tiap tahun mereka rugi. Mereka apa sih yang mereka andalin? Supporter sedikit. Orang yang datang ke arena kan juga sedikit ya kan. Keterbatasan jam segala macam. Terus kedua, kalaupun dikeluarin dana dan segala macam, mereka harus keluarin dana dari mana? Sponsor atau segala macam, itu kan juga berat. Nah, lu tuh ngeliat ini kan jadi skupnya kan lebih besar nih. Kalau lu bisa punya satu keinginan yang bakal dikabulin, lu mau rubah apa dari futsal? Dan bagaimana, dan sisi mana pengen lu rubah? Kalau gua, sebenarnya kalau dari gua ya, gua lebih kayak ke sebenarnya tetap ininya sih, organisasinya, maksudnya kayak pengurusannya semuanya. Soalnya kalau menurut gua, kalau dari segi manajemen untuk dari futsalnya sendiri kayak timnas contohnya, itu menurut gua udah bagus banget. Sama udah kayak udah nggak mau ganti-ganti pelatih gitu-gitu, sama pemain juga udah pada komit semua buat all in buat timnas. Jadi menurut gua kayak, kalau menurut gua tetap organisasinya sih. Ya, tetap butuh kayak pemimpin yang benar-benar sampai timnasnya maju banget baru. Karena udah terbukti dari kemarin yang kita meskipun kalah lawan Iran di final, kita fight gitu loh. Kita fight. Itu lawan Raja Asia loh. Itu kualitas ya, walaupun Iran, sorry gue potong Iran adalah juara bertahan ya kan? Juara bertahan, tapi saat itu kita membuktikan kalau sang juara bertahan pun membutuhkan Dewi Fortuna. Betul. Iya, untuk bisa mencetak gol kan. Karena itu juga kita kalah penalti doang. Iya, betul. Ya. Itu makanya kalah tetap kalah, tapi kita itu betul. Kalah yang terhormat lah. Terhormat banget. Karena semua orang tahu Iran lah. Kecuali terus udah Chelsea. Iya. Terus. Nah, itu menurut gua udah dari situ udah kelihatan udah benar-benar maju nih sistem Indonesia nih futsalnya nih. Jadi maksud gua kalau untuk dari supporter maklum lah ya, kalau misalnya dibilang sedikit itu dibandingin sama sepak bola ya jauh jelas. Karena kan lapangan juga udah beda. Nah, kapasitas kursi di lapangan juga beda untuk penonton. Ini maksud gua kayak kalau nonton kemarin yang Indonesia Iran aja itu full loh lapangannya. Iya. Full semuanya. Maksud gua kayak ini bukan kayak untuk dibandingin sama sepak bola, karena kalau menurut gua ya, gua bukan tanpa ngejelekin. Yang kalau bisa dicek futsal Indonesia lebih jauh lah dibanding sepak bolanya. Iya. Ranking dunia sama ranking Asia boleh dicek sendiri. Iya. Ya, jadi maksud gua kayak ya gua lebih bangga sama futsalnya lah. Iya. Walaupun tetap bangga juga sama timnas sepak bola. Ya, betul. Kalau lu gimana nih? Kalau gua sebenarnya apa yang sudah terjadi sekarang itu udah bagus banget sebenarnya. Dari federasinya juga udah bagus, cuman kan masalahnya kan tadi yang dibahas kan kenapa masih rugi gitu kan. Iya, merugi. Terus ada nggak sih aturan yang sekiranya merugikan futsal sehingga atau enggak sebenarnya kebijakan apa yang sebenarnya ingin lu bangun? Sebenarnya balik lagi ke pemilik klubnya sih gitu ya. Kayak setiap tahun kan pasti dia udah punya anggaran pendapatan dan pengeluarannya kan. Kalau misalkan dia udah tahu, maksudnya dia kalau udah tahu lebih besar pengeluarannya, berarti kan dia udah tahu minus dan dia udah terima itu gitu. Nah, dia bisa mengakali pendapatan-pendapatannya dari mana, dari lain-lainnya kayak harga tiket, tiket, terus dari mana, dari jersey, dari merchandise itu, atau mungkin ya bisa jadi dia buka bisnis lain untuk menutupi bisnis futsalnya gitu. Sebenarnya itu hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pemilik klub doang. Bisa aja kayak dia ngobrol sama pemilik klub lain, atau nggak usah deh ngobrol sama federasi gitu biar hadiahnya digedein, nggak tahu lah, akal-akalan bodoh kan. Gitu bisa aja. Maksudnya kan kalau misalnya untuk minus gitu-gitu kan pasti itu udah dapur mereka lah. Berarti intinya semua stakeholder juga harus
bekerja lebih keras benar. untuk bisa jamin futsal ini. Ya kalau dia udah tahu minus, ya cari dari sisi lain lah gitu. Iya, iya. Gue sih bahasnya bilangnya gitu aja sih. Betul. Karena kan ini juga apa ya, harusnya jadi perhatian kita bersama ya. Soalnya kayak kejadian-kejadian minus gini nggak cuma di futsal, Iya, di bola juga minus. bola juga bisa. Apa futsal Indonesia ini ini kan pembahasan terakhir kita ya. Futsal Indonesia itu futsal yang kalian berdua juga menyetujui apa yang gue bahas tadi kan, berkembangnya pesat kan. Pesat banget. Nah, kalau ada gue minta dua pemain yang underrated, ya kan ya, atau misalnya pemain yang berkembang banget nih, yang sekarang, tapi bukan pemain senior. Kalau kita bahas senior, lu akan tetap bahas pemain bintang timur, Ya. ya kan. Bahkan kita juga bahas pemain baik itu kayak Evan Solilena segala macam. Ya. Itu lumayan agak lama lah. Ya. Sekarang kita bahas pemain muda lah, pemain muda yang mungkin juga nanti ketika video ini ditonton berkali-kali, dia di masa emasnya lah. Kira-kira nih siapa nih pemain muda 2 deh menurut lu nih, dia tuh berkembangnya pesat banget dan layak untuk jadi starter terus? Kalau gue Dulu ya kali ya. boleh ya. Gue dulu. Gue nggak punya nama lain, tapi gue punya satu nama, si Karet. Sama gue juga, gue nyebut dia Black Steel Karet. Gue Black Steel Karet itu kayak lu mungkin punya gaya main yang sama si siapa? Yang kecil itu tuh loh. Brainik. Tapi Wendy Bryan. Lu muda, Wendy Bryan, lu muda, Karet lu muda tapi lu keren. Lu tuh gue sekali nonton dia, gue langsung bilang tuh, kayak, wah, lu kalau nggak jadi nggak mungkin, lu jago. Nah kalau lu siapa? Kalau gue, tadi sebenarnya satu gue itu Karet ya. Karena gue kemarin nontonnya turnamennya itu yang Iya. yang bukan pemain senior yang dikirim. Betul, itu kan dia. Gue nonton tuh. terus ya, gue nonton terus. Ini orang gila sih. Kalau harus beda lah, 2 lah kalau harus beda. Harus beda. Sebenarnya tadi yang kepikiran itu gue pertama. Ya. Makanya gue pengen yang pertama tadi. Boleh. Cuman kalau harus beda, gue sebenarnya pertama tuh gue nggak tahu ini senior atau enggak masuknya ya. Siapa sih namanya tuh? Yang nomor 10 loh, lupa lagi gue. Yang nomor 10 di timnas senior. Iya. Yogi. Bukan nomor 10 sih yang mancing ribut terus, lupa lagi gue nih. Oh, Firman. Itu senior nggak jatuhnya? Senior jatuhnya. Oh, dia senior ya? Iya, Firman senior. Itu gue emang dari dulu gue udah ngeliat dia mentalitasnya kuat banget sih. Kuat banget. Ya, cuman kalau gue sebenarnya pengen dia, cuman kalau yang harus junior banget sih gue. Karena kemarin tuh banyak junior tuh kemarin tuh. Iya kan sebenarnya kan dia juga dari junior tuh dia kan. Iya betul. Ya, Enggak, tapi yang kemarin. Oh, yang kalau dari kemarin. Nah, Sebenarnya kalau dari kemarin gue tetap memukanya gue Karet. Lu Karet. Satu lagi ada satu lagi tuh yang strikernya apa yang pivotnya. Iya, gue tahu. Yang badannya agak gede tuh, cuman lupa gue namanya. Itu nyetak gol terus tuh. Nah, ini kalau nggak salah namanya tuh mirip-mirip tuh. Itu kan ini kan Andreas Karet, ini Andreas apa gitu, gue lupa gue. Nah itu bagus tuh untuk pivot ya. Gue lagi nyari nih. Teman kita lagi nyari nih. Soalnya waktu itu gue nonton, ya kan. Itu dia ngolah bolanya bagus. Yeah. Sama kayak yang di timnas senior kemarin tuh yang siapa yang nyetak hat-trick lawan Iran? Lupa lagi gue yang kaki kiri tuh. Yang gak gol penalti, lupa lagi, gue ingat mukanya lagi. Ya. Lupa. Nanti dimunculin lah. Ya boleh itu. Nanti dimunculin. Gak apa-apa kok. Orang editingnya bagus kok, jago. Ya. Nah jadi menurut itu pemain yang kemarin yang si pivot itu, ya. Itu pemain yang menurut berkembang pesat ya. Pemain itu muda. Israr yang iya. yang itu. Berarti Spanyol Israr ya? Yang Spanyol. Bukan ya? Israr yang dapat tawaran emang udah fix. Setahu gue iya enggak yang udah. Iya kan? Oh, gue enggak tahu, belum tahu gue. Iya. Setahu gue Israr Spanyol kali ya. Spanyol. Oke, pokoknya itu nanti dimunculin lagi. Itu yang di timnas senior, tapi kalau yang dua ini tadi si Andreas Karet sama Andreas apa gitu lupa gue. Nah, itu memukau banget. Itu gue menonton mereka, wah. Tapi Israr terhitung muda lah ya. Terhitung muda lah. Hitungannya masih 20 tahun, 21. Iya, maksudnya terhitung muda dan apa belum di senior banget, walaupun dia seniman atau senior. Iya. Cuman kalau yang dua ini gue no debat lah. Ini kayaknya sampai kapan ini video tayang juga, maksud gue ini kayaknya bakal ada di top perform ntar. Iya betul. Kalau gue satu Karet pasti. Yang dua kiper timnas U19-nya. Kiper ya. Ya, si Guntur. Guntur bagus deh. Ya. Guntur. Terus sama Epoy.
Epo gue nggak tahu. Ada Epoy, orang anak Osmo. Epo ya. Itu jago, Bagus, jago. bagus, Bagus. usia muda. Cuman kayak terlalu kurus gitu ya. Ngerti nggak sih? Ya, sama Kayak oh apa body balance ya masih fisikalnya ya, kurang ya. fisikalnya harus ini ya. Cuman emang ngotot mainnya, ngotot banget. Iya. individualnya juga bagus banget. Individualnya bagus. Fendi lah ya. Hah? Kalau di tim kita Fendi lah ya. Beda. Beda, Fendi masih kuat. Oh ini Kalau enggak. Pendi kan napas banget tuh. Iya, Pas Fendi banget. masih kuat. Iya teman kita yang di sini nanti kalau Nah, ntar deh ya munculin lah tuh mukanya tuh. lu muncul langsung di sini lo langsung gede langsung gede tuh. Kalau Fendi dia kan juga. lebih ke itu teman kita tuh. Nah, Lebih ke napas sama apa namanya mainnya ngasal pada. iya strange ya. Iya. Jangan ditonton sama orangnya. Gitu. Cuman ini kayak keren banget lah si Epo ini. Iya. Iya. Nah, itu kita bicara mengenai futsal itu kan last day. Dari sejauh kita bahas tadi segala macem, gue pengen kalian ini deh. Jadi apa ya? Berpikir mengenai teman apa tandem kalian. Lu karena kiper, lu ibaratnya ini aja deh. Lu ibarat sebagai pemain. Ibaratnya lu pivot. Kalian berdua pivot lah. Kalian butuh dua flank untuk mendukung kalian. Oh enggak, kalau dia kiper boleh. Enggak, Ini bukan aja maksudnya- tandem misalnya dia lebih nyaman kayak angkor siapa, boleh dong. Enggak, ini dia sebagai pivot aja. Oh pivot aja. Pivot sama pivot. Lu berdua pivot sama pivot. Posisinya pindah jadi pivot sama pivot Tetap aja. beda nggak sih pasti ininya sudut pandang POV-nya Iya, dari nggak apa-apa. kiper sama. Betul, makanya biar diubah. Lu juga jangan di flank, dia juga jangan di Oh, kiper. Contoh misalnya di pivot nih. Kita taruh lu berdua di pivot. Tapi lu berdua harus nyetak gol nih, kata pelatih nih. Nah, lu boleh pilih dua pemain flank dari semua pemain di Indonesia. Di Indo, Timnas. timnas Indo. Oh, kalau gitu menurut pertanyaan dream team aja nih. Jangan dream team terlalu banyak. Dua Kalau gue pemain aja. mending yang dari ini aja circle kita aja. Kalau itu mah. Nanti pertanyaan nanti. Oh, itu pertanyaan nanti. beda. Oke, boleh, Nggak boleh, kayak gitu. Ini kan bridging ya lo. Kok masa bahas timnas langsung ke sono? bridging Iya, ada. gue kira maksudnya kan udah last nih. Enggak, last itu kan apa biar nyampe ke di titik akhir. Oke, boleh. Iya. Last but not least baru tuh Ya, oh, gitu. Jangan gitu dong. Oke, untuk berarti yang di ini Lu berdua- Indonesia nih. Lu berdua jadi kiper, jadi pivot, tapi praktis lu nyetak gol. Nah, dua pemain, nanti lu munculin ya kiri kanan ya gitu ya. Flank kiri, flank Flank kanan. kiri, flank kanan. Ya, Lu dulu deh, tadi kan lu dulu deh. gua dulu. Biar lu nyetak gol, udah pasti lu bakal nyetak gol nih. Ini kita sebagai pivot ya. Pivot, Oke. Flank gua Braingik flank kiri kanan, Flank kanan. 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 Iya pasti. Braingik sama Brengik sama susah nih. apa yang Brazil itu tuh, Brazil yang Black Steel tuh. Enggak. Brazil ya? Gua Indo, gua Indo semua gua. Oh lu Indo semua. Iya. Semua. Braingik sama Iya agak berat lu ya. lumayan nih. Flank kiri tuh banyak banget lagi. Iya, friend. Kiri tuh banyak banget yang bagus tuh Iya. masalah. Banget kualitas semua. Kiri itu bagus semua Iya. iya. Firman deh. Firman. Iya, Boleh. Ika Firman. Cuman kalau paketannya Braingik kalau di timnas siapa sih? Gue nggak tahu gue. Si ini ya, pemain BTS tuh yang udah 5 kali juara PFL. Yang agak gempal tuh. Bukan. Yang gempal itu apa? Yang PFL tuh yang timnas kapten. Oh, si itu. Lupa gue namanya anjing. Rio, Bukan. Bukan. Kapten Kalau udah timnas. Orang tua. kapten timnas. Nanti lu Ini muncul. Rizky bukan? Bukan, yang udah 5 kali juara anjir. Udah 5 kali juara PFL. Oh, aduh, Oh yang pendek, yang pendek. Bukan, emang yang pendek. Pendek. Yang pendek. Pendek itu. Udah nanti lu munculin deh. Wah, penasaran gue harus Nanti ada lu cari namanya. dah, lu cari. Kalau lu deh, Gua, Hah. gua flank kanan pasti untuk boy kalau gua. flank kanan runtuh boy. Boy. Flank kiri, kan lu pemain flank kiri Ya, kan. kalau flank kiri gua udah dapat. Biar lu nyetak gol nih. Ya. Hah. Kalau gua si siapa namanya tuh si Lubis. Oh tahu. Siapa Tahu. namanya Lubis? Si Lubis siapa? Huh? Ah itu. Lubis. Rizky Lubis. Hah? Rizky Lubis. Gue Rizky. pokoknya bukan Rizky deh. Siapa? Bukan si Lubis yang nomor 7 tuh yang kiri. Wah, lupa. Ya Yang pokoknya timnas paketannya si ini. nanti dimunculin lagi sama dia. BTS juga kayaknya nggak tahu dia. Gak apa-apa nanti dimuncul lagi sama dulu ya. Sama Lubis itu ya. Ya. Nah intinya apa mereka berdua ini punya jagoannya masing-masing. Jadi
Ardian Syanur, Cok. Ardian Syano. Iya itu tadi gue Ardian Syanur. apa ini yang angkornya Black Steel kata gue ya. Kok Ardian Syanur sih? Ada cenderung Iqbal. Iqbal mah kanan. Iya kan, Iqbal kanan ya, bukan di kiri ya? Enggak, dia paling kanan. Berarti nabrak sama situ ya? Kiri dia kan kiri. Ya Firman berarti deh. Ya Firman lah. Kalau sama Firman ya Regun lah. Kalau Boleh, Reza Gunawan. Yang kiri siapa Mas? Nomor 7. yang kiri nomor Yang 7 Lubis. Syauki. Soki Lubis, Soki Saud. Soki Soki Saud. Saud. Soki Lubis. Nggak ada Lubisnya. Soki Saud Lubis sama Oh, Lubis, Soki Lubis, Saud Syauki Lubis. Gue cuma tahu Soki Saud doang. Iya. Iya. Berarti gue yang salah. Nah, terakhir banget nih, mengakhiri pembicaraan kita nih. Kita ini kan basicnya anak futsal OMK Santolio Agung. Tuh. Atau anak futsal ya Agung aja le. Berat banget pakai nama OMK. Jadi gue tuh punya apa? Kalian tuh berdua tuh punya apa ini nggak? Starting 5 di futsal yang menurut lu tuh kayak apa ya? Kita bahasnya sepanjang masalah. Dari yang lu awal main futsal sampai sekarang, lu taruh tuh pemain itu tuh di posisi lu, di posisi masing-masing. Gini aja gitu. Lu sebagai kiper dan lu sebagai flank kiri. Sorry, ini aja sejak awal join. Iya sejak awal join. Ya. Makanya, tapi posisinya flank kiri tetap lu, terus kiper tetap lu. Loh enggak, jangan. Harus beda dong. Iya, Maksudnya enggak kalau tinggal emang pelapis. Maksudnya kan bisa gantiin lu, kasarnya gitu. Gampang sih gua. enggak tetap inilah kalau misalnya Boleh. dia beda flank kirinya enggak apa-apa. Gue juga Enggak bukan, ya lu tetap beda. Lu tetap beda flank kiri. Oh, kalau gue misalnya flank kirinya gue gitu misalnya. Dia kipernya dia gitu. Iya. Oh, iya enggak apa-apa. beda, boleh. maksudnya gitu. Gua gampang, gua udah ketemu gua. Harus duluan deh, boleh deh. Iya. Baru gue. Gua kiri Pero. Oh, lu kiri tetap Pero. Iya. Depannya Adit Depan Adit Suarez. Adit Suarez. Iya. Kanan Kaks enggak apa-apa deh. Kanan Kaks. Kanan Kaks lu. Iya. Kanan Kaks apa Evan deh. Ah. Ini prime kan? Prime. kan? Ketika lagi Iya. prime. Kanan Kaks atau Evan deh sama aja enggak apa-apa. Iya. Belum belakang. Abram belakang. Iya, belakang dia kalau enggak ganti-gantiannya sama Enggak cuma 5 aja. Enggak jangan ada gantiannya. Oh, ya. Cuma 5. Gua. Berarti depan flanknya pivotnya Pivotnya Adit Suarez. Iya, Kiri Pero, Kiri Pero. kanan siapa nih salah satu nih? kanan Kaks deh, Kanan Kaks, belakang Abram, kiper lu. Oke. Ini mah paketan awal. Itu ngeri lu ya. Itu sih terbaik Itu kita sih. terbaik. Nah, kalau lu Coba emang ada lagi yang terbaik dari itu sekarang? Ya gue sama kalau gitu gue. ya kan siapa tahu. Ya gue sama, tapi kalau emang harus ada pelapis gue bisa sebut 5-nya. Atau enggak gini. Ya pelapis gua Sama-sama bio pelapis lah, dong. pelapis gua bio. Pelapis deh. Enggak, pelapisnya sebut juga 5 dong. Iya boleh. Ya biar enak, Iya, pasti boleh. beda-beda nih, seru nih. Bertimnya Ya. sama nih, Ya, warga pelapis limanya, deh. Ya. 5 beda loh. Iya, 5 beda. Gua beda. Pelapis 5 ya. beda. Gua depannya Valen gua. Depan Valen, Sampai boleh. nikah dia. Oke. Enggak apa-apa kan ini Enggak. prime-nya. Iya. Yang penting kita pernah main sama dia. Kiri Fendi. Kiri lu Fendi. Ya, Oke. Kanan Evan. Kanan Epat. Ya. Belakangnya Nah, belakang nih. itu angkor tuh. Belakang nih. Gua Tanpa cadangan nih. Ya. agak berat nih kalau belakang nih. Belakang kita dikit aja masalahnya belakang ya. Dikit. Kita dikit aja belakang masalahnya. Dikit. Dari dulu Abram doang aja. Itu keturunan sama gue lah. Belakang. Iya, itu doang kan. Iya. Kira-kira Ya kalau harus diisi kalau Valdi boleh lah. Valdi lah ya. Iya. Valdi kiper Kiper bio. Oke. Lu Harus gue duluan tadi ya. gua enggak bisa. Gue bio juga kalau pelapis. Tapi kiper bio. Bio. Kalau depan gue Valen atau enggak Agil. Enggak. Salah satu. Enggak, itu ya udah itu Gila, aja. Aneh banget. Aneh Agil banget. coach gua kalau Agil. Gila. Itu gua. Kan berdasarkan Enggak salah satu. kalau salah satu ya udah Valen deh. Valen lah. Oke. Kalau kiri gua lebih ke kiri Fendi gua. Kiri Fendi. Kiri Fendi. Kanannya boleh lah si orang ngejelasin ini Evan gua. Sama anjing sama gua. Tapi kalau belakang gua paling karena gua juga belum turnamen sama dia. Gua kayaknya penasaran Euro gua. Belum Euro. Gua penasaran Euro. Nah, Udah terus itu. Udah itu. kiper Kipernya bio. ya. nah gue Penasaran punya. Tadi kan gue tanya kalian berdua. Iya. Gue punya apa starting 5. Sekalian Iya. pelapis boleh gitu. Boleh. Gue punya starting 5 Versi lu. versi gue. Ya. Versi gue itu tuh
depan itu pivot itu tuh menurut gue itu Euro. Pivot buat gue Euro. Ya. Terus kiri itu Abram. Bro. Kanan Fendi, belakang Pero, kiper lu. Itu starting five gue. Ya. Nah, terus kalau misalnya cadangan, lapis keduanya depan menurut gua itu Valen. Gue setuju. Terus flank kirinya itu tuh gua ke Kaks. Kiri gua Kaks. Kanan gua Adit Suarez. Oh, kanan. Kanan gua Adit Suarez. Belakang. Karena menurut gue oke lah dari kanan lah. Belakang gua Valdi, kiper Bio. Karena menurut gue gue udah ngeliat banyak hal ya. Bahkan kayak gue berani nggak nyebut diri gue sendiri tuh karena kayak menurut gue kayak, ya siapa lah ya kan. Tapi lebih kepada kayak menurut gue tuh starting line up gue tuh pivotnya itu tuh harusnya kalau kita ketemu lama tuh Euro menurut gue. Karena kayak kalau sering main bukan kita notice ya, tapi lu jangan pede juga lu Euro ya kan, cuma lebih kepada ini kan POV gue doang, mereka nggak setuju ya lu ya. Jadi kayak sisi gue tuh apa ini orang nih punya kualitas lah, ya betul. Apa positioningnya sama ini ya, walaupun ya mas itu agak gimana, tapi kan oke lah dia apa lumayan cepetin lah ke mola bolanya oke. Tapi kan kalau untuk lu kan maksudnya kan kayak lu kan yang baru join kan, iya ya maksudnya itu lu atas misalnya lu berdasarkan hasil apa turnamen misalnya, atau lu berdasarkan hasil latihan lu bisa menetapkan. Nah, kalau gua sama Karos pasti udah jelas lah. Betul. Ya. Nah, kalau gue tuh karena basicnya itu tuh kayak kita udah sering ngobrol lebih lama tuh dari kemarin-kemarin. Apa sebelum awal-awal kita pengen ngadain acara bareng segala macam, gue tuh lebih kepada kayak pengennya orang yang di belakang layar gitu loh. Kayak kalau kalian main gue cuma yang datangnya doang. Terus kalau misalnya jadi ofisialnya doang gitu-gitu. Jadinya kayak sisi orang yang cuma pengen oke deh, lu tetap main bagaimanapun cara lu main, bagaimanapun hasilnya, gue cuma orang yang kalau pemain kurang baru gue ada, ya kan ya. Tapi kalau pemain ada, ya tenang aja, gue juga nggak akan sakit hati karena emang menurut gue kayak ini tuh olahraga yang gue suka juga, apalagi ketemu sama kalian, ngobrol sama kalian, memajukan si futsal ini ya kan. Walaupun ya capek-capek juga kan kita gimana ya, tapi serunya di situ. Kita lebih apa ya, fight untuk futsalnya kan. Karena dengan begitu tuh kan kita bisa lihat ya kan. Sisi gue mungkin terakhir tuh kita harus kasih kata-kata lah untuk futsal kita. Sisi gue mau kasih kata-kata untuk futsal kita ya, lebih kepada mungkin teman-teman nanti yang akan nonton fight terus sih, karena lu nggak akan sendiri di futsal, apalagi futsal Leo Agung ya tentunya, karena kita di Leo Agung. Kalau kita ini tuh adalah apa ya, futsal yang pengen kita bentuk lebih ke keluarga gitu. Kita tidak melupakan jasa abang-abang atau senior-senior kita terdahulu, cuma bagaimana cara kita build apa tim ini again, itu kita punya cara yang beda lah, kita punya skema yang berbeda, terus masalahnya yang kita hadapin beda. Tapi kita, kenapa gue bisa bicara, sorry itu saya melangkahi kalian dan segala macam, Carlos yang udah lama, lu juga udah lama, kenapa kayak lebih kepada karena kita cinta futsalnya, tapi kita juga nggak boleh lupa kalau sebenarnya ego kita kan harus dikesampingkan. Jadi si futsal ini tuh ngegambarin kalau apa ya, kedekatan kita tuh, kalau misalnya teman-teman bisa lihat nanti, kita tuh sama semua pemain tuh sampai sekarang tuh mau turnamen atau apa, dekatnya cuma orang itu doang tuh. Kalau mau latihan pasti cuma orang itu aja. Kalau mau ketemu di mana nongkrong atau segala macam cuma orang itu aja, karena segampang itunya kita ketemu, dan harusnya begitu timnya dibuildnya begitu. Makanya teman-teman yang ada di sini tuh teman-teman yang udah ngasih segalanya lah, bukan cuma waktu, tenaga, biaya segala macam, luka, sakitnya, nangisnya, udah semua lah. Makanya apapun yang terjadi, futsal Agung tuh ya tetap jadi rumah lah, kasar gitu mah ya. Halo deh, kalau kata-kata ya, kata-kata lah untuk lu kasih ke futsal Agung, siapa tahu teman-teman nonton. Sebenarnya ada nanti yang terakhir lagi. Nggak bisa. Enggak, itu masukan aja. Oh, tapi ini menurut gua tuh masukan. Betul, tapi kalau ini kata-kata dulu. Enggak, kata-kata dan masukan deh, karena itu udah terakhir. Oh, sekalian aja. Ya, sekarang. Kalau masukan menurut gua semoga lebih banyak lagi yang latihan lah. Woy, Latihan dulu aja. Penting, itu penting. Iya, itu penting banget, Mas. Itu gua selalu notice itu. Kita sendiri mulu ya. Ya, betul. Mas gua ini masukan dulu dari gua ya, sebelum kata-kata. Maksud gua
ya jangan orang-orang, ya gue bukannya bosan ketemu orang itu, maksudnya kayak lebih enak ada wajah-wajah baru. Betul. Join ya kan. Gue juga maksudnya seneng lah kalau misalnya ada, wah ini lebih enak nih kalau ada pesaingnya gitu kan, maksudnya Iya. kayak untuk ntar kepilih di turnamen siapa gitu. Jadi nggak kayak ada sistem kayak pemikiran mindsetnya aku udah pasti kepilih kok, Iya. gue pengennya ada pesaing enak, jadi kayak sehat juga pesaingnya. Nah terus sama kalau misalnya kelar turnamen Jangan hilang. jangan hilang, Iya, tentu penting. jangan hilang, Penting. itu penting banget. Latihan lagi itu, karena kalau nggak juara pasti hilang, Nggak juara pasti hilang ya. pasti hilang kalau juga nggak juara, karena memang belum pernah juara di Iya. era gua ya. Nah kalau untuk kata-kata gua, Nah, ya usaha terus pasti kita bisa dapat juara wait, betul. gitu dari gua. Akan ada saatnya kita Akan ada saatnya kita dapat juara, ambil juara. juara satu ya. Juara satu. Maybe not today, Maybe not Ya, tomorrow. maybe not tomorrow, Maybe for and next maybe month. not next month. Apa? Huh? But I believe The one thing is true. one day we're gonna be a champion. Anjay. I want to be champion one day. Dari lu Mas. Dari lulus terakhir nih menutup. Kalau gua ya buat siapapun nanti yang baru datang ngeliat kita yang udah maksudnya terlalu bacot gitu ya kan, Iya. santai aja, maksudnya emang gitu orangnya kita Iya. gitu. Takutnya ntar lu udah dateng udah kayak gini lagi gitu, maksudnya enggak, kita enggak, soalnya pas lu dateng ya kita open kok, maksudnya maksudnya datang lagi aja, nggak usah takut gitu sih. Iya. Ada yang udah dateng terus minggu depannya hilang, Betul. ada yang udah datang minggu depan hilang. Dan kita juga notice kalau kita tuh latihan tiap minggu ya. Ya Kalau nggak berganti, dan apa teman-teman bisa pantengin IG kita di apa Leagung FC ya. Jadi kita akan latihan di hari Minggu jam 2 kalau emang waktunya nggak berubah, sampai jam 6. Betul. Teman-teman join terus sampai jam setengah 6. Teman-teman harus join terus, nggak apa-apa, datang, nggak boleh malu. Pokoknya pantengin terus IG kita, karena kita harus bisa latihan bareng, karena kita punya mimpi yang sama untuk angkat piala juara 1 ya. Betul. Kata orang sih juara cuma 1, Juara cuma satu. nomor 2, 3 Selebihnya peringkat. Jadi betul. terima kasih teman-teman udah mau pantengin obrolan ngalor ngidul kita. Ya. Ini cuma kisah Udah cerita kita dan pengalaman kita, serta sejam sejam lebih ya. sejam. Yang kita pengen terus menerus tuh, kemarin cuma 30 menit, sekarang sejam. Kita cuma pengen ngeluapin apa yang kita pengen ceritain. Mohon maaf kalau kita menyinggung siapa-siapa. Kita Nggak ada maksud, segala macam.